Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita puji Tuhan, kita masih boleh ketemu lagi di ibadah doa Kamis pada hari ini. Walaupun masih tetap dalam kondisi online, tapi kita bersyukur karena kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Biar kita menikmati hadirat Tuhan saat ini. Kita mau menikmati saat-saat indah kita bersama dengan Tuhan. Haleluya, kita siapkan hati kita fokus dengan Tuhan pada malam hari ini. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan saat indah, ku bersekutu dengan Engkau Tuhan. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya Yesus, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan sekali lagi, saat indah ku berhadapan dengan Engkau Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat dengan Engkau Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
kesibukan kami mungkin Tuhan Yesus, di tengah-tengah segala keberadaan kami Tuhan, kami mengucap syukur, kami masih boleh mendapat kesempatan untuk menikmati saat-saat indah kami bersama dengan Tuhan. Kami boleh menikmati saat-saat indah kami berhadapan dengan Engkau Tuhan. Kami mendapat kesempatan untuk menikmati saat-saat bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Menikmati hadirat-Mu yang kudus, menikmati hadirat-Mu yang penuh dengan sukacita Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah, Engkau adalah yang hadir Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada mengasihi kami, Engkau ada menguasai kami Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami masih boleh ada, kami masih boleh sehat, kami masih boleh kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mau menikmati Engkau, menikmati Roh Kudus-Mu Tuhan beracara dalam setiap hati kami. Segala kuasa yang mencoba mengganggu kami Tuhan, mengalihkan fokus kami dari Tuhan, kami patah hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami berfokus hanya kepadamu, menyenangkan hati-Mu Tuhan pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Di tengah segala keberadaan kita, di tengah permasalahan kita mungkin, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang heran. Amin. Haleluya. Tuhan yang maha besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Kehidupan kita, amin. Yang membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari hari ke hari. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Yes. Karena itu kita bisa katakan, takkan pernah kuragukan kasih setia-Mu Tuhan. Karena kami pegang janji-janji Tuhan yang hidup.
bersama dengan Tuhan kita berjalan selangkah demi selangkah, sehari demi sehari, sedetik demi sedetik kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan yang selalu memegang firman-Nya, Tuhan yang selalu memegang janjinya, ya dan amin dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Amin Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku yakin saat Kau berfirman, saat Kau berfirman, haleluya, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Amin Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sebab tiada yang mustahil bagi-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Dan firman-Mu katakan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Tuhan Yesus. Dan kami adalah orang-orang yang percaya di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bagi kami Tuhan Yesus ada pertolongan, ada kuasa. Tuhan ada pembelaan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Karena itu Bapa, bila perlengkapi kami malam hari ini Tuhan. Dengan kebenaran-Mu, dengan perkataan-Mu Tuhan. Yang memberikan kemenangan, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan Tuhan Yesus. Dan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan kami mengerti akan maksud dan rencana-Mu Tuhan. Biar kami boleh menikmati kebenaran-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua dan para jemaat GPD Antioquia yang di rumah. Selamat berjumpa kembali di acara doa kita. Nah, sebelum kita banyak berdoa, kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan yang pertama kali kita akan baca, kita coba di Mazmur 62 ayat 12. Nah, ini dia. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Bahwa apa? Ada kuasa dari Allah asalnya. Ayat 13-nya. Dan daripadamu juga apa? Ada kasih setia. Ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini ayat bagi saya menjadi rema banget. Menjadi kekuatan bagi kita. Karena setiap kali dengar firman Tuhan, kita dapat dua hal. Yaitu apa? Pertama, ada kuasa dan ada kasihnya. Nah, sekarang kita udah tahu ya Bapak Ibu, saat ini orang-orang bukan hanya membutuhkan kasihnya kita aja, kasih dari Tuhan aja, tetapi ada orang-orang yang membutuhkan tentang kuasa dari apa? Dari kuasa Tuhan Yesus. Mana buktinya? Nah, kita mau lihat, mau dengar firman Tuhan lagi di Kisah Para Rasul 3. Kita baca sebelum kita masuk ke intinya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kita dengar, kita udah tahu ya tentang Petrus dan Yohanes. Nah, ini pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 2-nya, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah, dia minta-minta kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Minta gitu. Mereka menatap, yaitu Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6 coba lihat. Baca. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan apa? Kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Dan lalu apa yang terjadi? Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia berjalan sembuh. Ayat 8, ia melonjak berdiri. Lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat. Serta apa? Memuji Allah. Ayat 9, seluruh rakyat itu yang ada di dalam gereja juga di bait Allah melihat dia berjalan sampai apa? Sambil memuji Allah. Ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, kita melihat
ada seorang yang minta-minta tiap hari dia digotong. Datang ke baitnya Allah di pintu gerbang indah katanya. Di pintu gerbang indah dia masuk karena dia yakin. Pertama dia yakin bahwa orang yang pergi ke gereja atau bait Allah itu orang-orang yang penuh kasih. Paling enggak ngasih lah gitu. Seperak apa 2 perak gitu, berapa keping gitu. Mengharapkan dari orang-orang yang masuk. Seperti halnya juga sekarang ini. Orang-orang lagi susah mengharapkan kasih gitu. Kalau di sekolah minggu ada 9 buah roh tentang kasih itu. Ya, kita sudah tahu semuanya bahwa ada kesabaran, ada sukacita, ada kemurahan, ada kebaikan, ada penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu silakan baca di Galatia. Nah, saudara, Bapak Ibu, orang minta-minta ini yakin dia akan dikasih. Tapi datanglah si Petrus sama Yohanes. Petrus Yohanes, mohon maaf ya, saya nggak tahu dia nggak ada duit atau gimana, tapi dia nggak ada duit. Buktinya dia ngomong, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi dia punya apa? Punya kuasanya Tuhan. Dia tidak tendeng aling-aling gitu istilahnya. Berjalanlah dalam nama Yesus. Ayat 6 nih katanya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Yaitu siapa? Kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Orang Nazaret itu, berjalanlah. Hari-hari ini selain kita butuh duit, kita butuh kuasa Tuhan. Selain kita butuh kasih Tuhan, kita butuh kuasanya Tuhan. Amin. Kita nggak melulu untuk duit. Duit banyak. Buktinya bulan Juli kemarin ada banyak orang banyak duit untuk beli apa? Oksigen. Untuk beli apa? Ruang ICU. Tetapi nggak ada tempat, saudara. Mau taruh mana? Mau harap apa? Harap pada kasih Yesus. Harap pada kuasanya juga, kuasa Yesus. Jarang orang berbicara kayak gini. Orang butuh sekarang itu adalah mukjizat Tuhan supaya terjadi. Nah, anak-anak Tuhan dituntut itu. Nggak melulu bicara kasih, tapi bicara kuasa. Nggak melulu bicara kuasa, tapi ada kasih juga. Kasih dan kuasa itu harus menjadi satu kesatuan. Nah, Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu diperlengkapi akan kasih dan kuasanya Tuhan. Mulai saat ini. Orang-orang butuh dan orang-orang saat ini ingin melihat mana ini kasih Yesus. Mungkin Bapak Ibu sudah menyatakan kasih Yesus besar kepada banyak orang. Tapi kalau bicara kuasa, kalau pada saat kita nggak ada duit, apa yang dilakukan? Minta kuasa Tuhan. Agar memenuhi seluruh kehidupan Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang datang ke Bapak Ibu, minta pertolongan, minta kesembuhan, tapi minta uang gitu, tapi Bapak Ibu nggak ada uang, nggak ada lagi kasih apa. Tunjukkan kuasa Tuhan. Tunjukkan kuasa Tuhan kepada mereka. Dan lihat apa yang terjadi. Biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kuasa Tuhan diperlukan waktu-waktu sekarang ini. Dan kuasa itu ada di dalam mulutnya Bapak Ibu sendiri. Yesaya katakan, firman Tuhan itu ditaruh di dalam mulutmu, katanya gitu. Supaya apa? Supaya pada akhir zaman ini, banyak dari suku-suku bangsa yang lain akan menarik juntai jubahnya Bapak Ibu itu untuk kasih tahu, kenalin saya, siapa itu Tuhan Yesus? Kenalin saya, siapa Tuhan Yesus itu? Coba kita baca di Zakaria 8. Zakaria 8 ayat, tunggu sebentar Bapak Ibu, ayat 22. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa
yang kuat akan datang apa? Mencari Tuhan semesta alam, di mana? Di Yerusalem, dan melunakkan hati Tuhan. Ini nubuatan. Ayat 23, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Kita ini adalah Yahudi rohani, amin. Pada zaman sekarang, kita butuh kuasa Tuhan untuk menyatakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar, sungguh ada, sungguh nyata. Jadi tidak cuman ngomong aja, tapi ini harus menjadi kejadian, harus menjadi nyata dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Berdoa Bapak Ibu agar Tuhan pakai dan luaskan kuasa Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa memenangkan banyak orang. Enggak cuma keluarga aja. Yo, saya di sini saya aman-aman saja. Oh tidak, saudara. Satu kali waktu akan datang, firman Tuhan katakan 10 orang memegang puncak baju Bapak Ibu untuk apa? Ini nubuatan. Untuk menyatakan, kasih kenal siapa Tuhan Yesus itu. Kasih kenal ke saya siapa Tuhan Yesus itu. Inilah waktunya. Demonstrasikan kuasa Tuhan. Demonstrasikan kasihnya Tuhan. Tidak peduli Bapak Ibu, latar belakang Bapak Ibu. Tidak peduli. Saya nggak punya uang, tapi Bapak Ibu punya kuasa kan. Petrus, Yohanes nggak lagi banyak duit. Nggak bawa duit. Emas dan perak tidak ada padaku, dia katakan gitu. Tapi dia punya kuasa Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Kuasa itu dinyatakan. Dan kalau Bapak Ibu baca di ayat 11 semuanya, jadi banyak orang mengikuti Petrus dan Yohanes untuk mendengar firman Tuhan. Saat ini manusia sedang haus. Haus akan duit, harta, bukan. Kita perlu itu, tapi bukan itu. Tapi butuh kuasanya Tuhan. Manusia sekarang ini ada 5,5 apa 6 miliar di dunia ini. Mereka menunggu kuasa Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan sekarang. Bahwa kuasanya Tuhan itu lebih besar daripada dunia ini. Daripada masalah yang ada di dunia ini. Nyatakan kasih dan kuasa Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan akan pakai. Mulai saat ini. Balik lagi ke Mazmur 62. Ayat 12 dan 13. Ini ayat kita. Camkan ayat ini. Renungkan tiap hari. Satu kali Allah berfirman. 2 hal yang aku dengar. Bahwa apa? Bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ayat 13 ini jadi satu kesatuan ayat ya. Dan daripadamu juga akan apa? Kasih setiamu. Ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu, dengar firman Tuhan ini akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk banyak orang lain. Orang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang membenci Tuhan Yesus, butuh kasih dan kuasanya. Nyatakan kasih dan kuasanya itu ke banyak orang. Pertama dari keluarga kita dulu. Terus baru lingkungan kita. Baru seluruh dunia. Nyatakan itu. Bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar nyata. Tidak diomongkan saja di gereja. Tetapi itu nyata, bisa kita alami. Nggak peduli, sekali lagi tidak peduli latar belakang Bapak Ibu Saudara, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan guru sekolah minggu. Tetapi kalau kita merasakan, kita telah mendengar firman Tuhan, ada 2 hal yang kalian dapatkan, Bapak Ibu dapatkan. Ada kasih dan kuasa.
ada kasih dan kuasa. Nyatakan itu dan mujizat terjadi dalam kehidupan saudara, Bapak Ibu semuanya. Tapi juga Tuhan mau mujizat itu terjadi bagi orang-orang yang apa? Yang tidak percaya sama Tuhan. Nyatakan itu. Terima kasih. Sampai di sini Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita akan lihat demonstrasi kuasa Tuhan pada akhir zaman ini. Asal Bapak Ibu percaya saja, maka itu akan jadi dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pada saat kami mendengar firman-Mu, ada kuasa dan kasih-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Siapapun kami yang mendengar akan firman ini, jadikan kami alat-Mu, dan kami ingin mengalami kasih dan kuasa Tuhan itu nyata terjadi saat ini pada kami. Setelah itu Tuhan pakai kami untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada orang-orang lain yang membutuhkan, orang-orang lain yang Engkau tunjuk untuk dinyatakan akan kasih-Mu. Inilah kami ya Tuhan, pakailah kami supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Ini saatnya kita membawa hati kita membawa iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar segala doa-doa kita. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan naikkan pujian kita di hadapannya. Bahwa segala kemenangan itu dapat dari Tuhan. Haleluya. Kami yakin Tuhan, Engkau ada saat ini. Kami yakin Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami Tuhan. Ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam Engkau, Engkau ada, Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami berdoa seorang diri Tuhan, tapi kami percaya juga Engkau ada Tuhan. Engkau hadir, Engkau menyertai setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, kami mau menyatukan hati kami mau menyatukan iman kami Tuhan. Kami mau naikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk negara kami, bangsa kami Tuhan Yesus. Yang Tuhan sudah Tuhan tolong sampai 76 tahun kami boleh merasakan kemerdekaan di negeri ini Tuhan. Kami sebagai generasi-generasi penerus Tuhan di tempat ini, di bangsa ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh dilahirkan dalam bangsa yang besar ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Engkau lihat segala pergumulannya Tuhan, Engkau lihat segala permasalahan yang terjadi dalam bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada juga untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kemurahanmu juga berlaku untuk bangsa kami. Karena itu Bapa, bila tanganmu terulur Tuhan Yesus untuk melepaskan bangsa kami dari segala permasalahannya, khususnya Tuhan Yesus dalam permasalahan corona Tuhan Yesus yang membatasi segala aktivitas kami, membatasi segala ruang gerak kami Tuhan Yesus. Tapi biarlah kiranya Tuhan, kasih setiamu memampukan kami seluruh bangsa Indonesia untuk bisa melewati semua ini Tuhan, melewati masa-masa pandemi ini Tuhan, tolong. Biarlah kiranya berikan Tuhan Yesus kami bangsa Indonesia kekompakan Tuhan, kerendahan hati untuk mengikuti semua protokol kesehatan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau memberkati juga Tuhan para pemimpin kami yang mengambil keputusan, yang mengambil kebijaksanaan Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripadamu Tuhan, khususnya bagi Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran Tuhan Yesus, stafnya Tuhan Yesus, dari atas sampai bawah Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau berikan hikmat daripadamu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus semua kebijaksanaannya hanya untuk kebaikan bagi bangsa ini Tuhan. Dan bagi kami warga negara Tuhan, jadikan kami warga negara yang baik, yang mengikuti semua Tuhan Yesus yang telah ditetapkan Tuhan, supaya kami bisa segera bersama-sama melewati masa-masa sulit dalam pandemi ini Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Tuhan, juga para dokter, para perawat dan seluruh petugas medis dimanapun mereka berada Tuhan, sebagai garda terdepan Tuhan Yesus dalam penanganan COVID ini Tuhan. Biarlah Engkau juga menyertai mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, perlindungan, supaya mereka juga tidak terpapar Tuhan oleh COVID ini Tuhan Yesus. Dan mereka boleh berikan hati yang penuh dengan sukacita, dengan kerelaan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa jerih payah mereka tidak sia-sia. Engkau akan membalasnya Tuhan, sesuai dengan kasih setiamu buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh gereja Tuhan di Indonesia ini Tuhan, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok Tuhan Yesus yang mungkin juga terkena dampak Tuhan Yesus dari wabah ini, dari kondisi Indonesia saat ini Tuhan. Tapi biarlah kiranya Tuhan, tanganmu tidak pernah kurang panjang untuk menolong mereka. Engkau menyertai mereka, terutama yang di desa-desa Tuhan, di daerah-daerah terpencil. Mungkin hidup mereka semakin sulit Tuhan dengan adanya pandemi ini. Tapi biarlah kiranya kasih setiamu Tuhan Yesus akan membuka jalan dan memberkati mereka dengan caramu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk gereja lokal GPD Antioquia beserta seluruh jemaat Tuhan Yesus. Biarlah kiranya walaupun pelayanan kami mungkin sedikit terkendala Tuhan Yesus, karena kami harus melalui online Tuhan, tidak bisa bertatap muka. Tapi biarlah kiranya Tuhan itu tidak mengurangi sukacita kami saat kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati ibadah walaupun melalui online. Tapi biarlah hati kami terus fokus dengan Tuhan, dan kami lihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kau berkati Tuhan Bapak Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, sebagai pemimpin-pemimpin di tempat kami ini Tuhan. Kau berkati dengan damai, sejahtera dan sukacita, hikmat daripadamu Tuhan, perlindungan penjagaanmu Tuhan Yesus, supaya tidak terpapar oleh COVID juga Tuhan Yesus. Juga semua keluarga Tuhan Yesus tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu yang suci dan kudus. Terima kasih Bapa, berkati juga sidang jemaat-Mu yang Tuhan, mungkin juga ada yang terkena Tuhan dari dampak, mungkin ada yang terkena COVID-nya mungkin Tuhan Yesus, atau mungkin ada yang terkena ekonominya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kami Tuhan. Kami terbatas Tuhan Yesus, pikiran kami terbatas Tuhan, kemampuan kami terbatas. Mungkin kami juga tidak bisa menolong Tuhan.
Tetapi Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup, yang sanggup menolong setiap pribadi Tuhan. Engkau beracara pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau nyatakan pembelaanmu Tuhan. Engkau nyatakan pertolonganmu Tuhan. Engkau nyatakan kuasamu Tuhan. Buat yang sakit Tuhan Yesus, kami Tuhan minta di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk yang ekonomi yang terkena Tuhan, tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau buka jalan untuk usaha-usaha yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk jemaat yang masih boleh bekerja Tuhan, masih boleh memiliki usaha Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah pemeliharaanmu juga turun atas usaha mereka Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau jadikan beda Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka tetap Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan Yesus. Haleluya, di GPD Antioquia ini Tuhan, tetap tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah-Mu yang suci dan kudus. Hindarkan kami dari COVID ini Tuhan. Dan terlebih Tuhan Yesus, kami tetap fokus untuk melayani Engkau. Kami boleh tetap mempersembahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami hanya demi hormat kemuliaan-Mu. Mungkin Tuhan Yesus terkendala oleh tempat, ruang, dan waktu Tuhan, tapi kami percaya pribadi lepas pribadi, Engkau yang sudah memberikan pelayanan itu dalam kehidupan kami, Engkau yang sudah mempercayakannya kepada kami. Biarlah kiranya kami boleh selalu mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu dengan sukacita, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan, menjadi teladan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin kata-kata kami juga tidak Tuhan Yesus melingkupi semua Tuhan. Tapi Engkau lihat hati kami, Engkau lihat hidup kami, Engkau lihat setiap pergumulan kami Tuhan. Biarlah kiranya pertolongan-Mu dan jamahan-Mu, Engkau menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan segala doa kami ini Bapa. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menikmati berkat dari Tuhan hari ini dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk pengumuman kita sepanjang minggu ini, besok hari Jumat ada ibadah wanita melalui online jam 11 siang. Hari Sabtu ibadah pelayanan remaja dimulai jam 11 siang melalui Google Meet. Sorenya ibadah anak-anak akan dimulai jam 16.30, jam setengah 5 sore. Dan hari Minggunya kita tetap akan mengikuti arahan dari Bapak Gembala. Terus kita doakan biar semua berjalan dengan baik. Demikian pengumuman yang ada. Tuhan Yesus memberkati.